Halo anak-anak, hari ini kita akan lanjutkan topik dari pelajaran kimia. Oke, sebelumnya kita sudah belajar tentang zat aditif, sekarang kita akan masuk ke zat adiktif. Oke, di sini nanti seperti yang kalian lihat di gambar ini, kita akan fokuskan untuk pertemuan kali ini tentang rokok nanti ya. Oke, kita akan pelajari tentang rokok. Pertama, kita lihat dulu apa itu definisi dari atau pengertian dari si zat adiktif. Kita lihat zat adiktif ini adalah zat, zat atau obat-obatan, obat-obatan yang bukan, ingat ya, yang bukan narkotika, atau juga nanti dia bukan yang namanya psikotropika. Yang jika nanti dikonsumsi dia akan bekerja pada sistem saraf pusat, dan ini nanti dapat mengakibatkan yang namanya kecanduan atau juga nanti ketagihan, atau juga bisa kita sebut yang namanya ketergantungan. Itu dia zat adiktif. Zat atau obat-obatan bukan narkotika atau psikotropika yang jika dikonsumsi akan bekerja pada sistem saraf, sistem saraf pusat, dan dapat mengakibatkan ketergantungan. Di sini nanti kita akan lihat kalau misalnya saya buat apa saja zat-zat yang termasuk ke dalam si zat adiktif. Kalian sudah tahu pastinya ya, adiktif. Di sini nanti kalau misalnya saya buat beberapa contohnya, yang pertama itu adalah nikotin. Ini nanti yang akan kita bahas sesuai gambarnya. Nikotin ini nanti pada si rokok ini ya. Lalu yang kedua ada nanti namanya alkohol. Kita akan pelajari di video selanjutnya. Alkohol itu nanti ada golongannya, golongan A, B, dan juga C. Bagaimana nanti pengaruhnya kita akan lihat di sana. Lalu ada juga tentang kafein. Kafein ini nanti pada kopi. Jadi kafein juga nanti bisa menyebabkan ketergantungan. Kafein. Lalu di sini nanti kita akan bahas juga tentang ada inhalasi namanya. Inhalansi ya, lansi. Jadi inhalansi ini apa? Inilah nanti contohnya larutan yang mudah menguap. Saya buat di sini larutan yang mudah menguap. Apa saja contohnya? Menguap ya. Jadi apa saja contohnya di sini nanti boleh lem. Jadi nanti ada kasusnya kalau kalian perhatikan ada orang ngelem, karena di sana nanti ada zat yang kita sebut inhalansi ini dapat menyebabkan ketergantungan juga. Lalu apalagi yang sederhananya ada deodoran juga bisa, tetapi nanti kadarnya itu tidak terlalu banyak dibandingkan dengan alkohol, kafein ataupun nikotin yang lainnya. Dan juga penghilang cat kuku juga ada, dan juga yang sederhananya juga ada bensin, dan lain-lain. Masih banyak di sini contoh nanti yang termasuk zat adiktif ini. Sekarang kita akan masuk dulu ke rokok. Di rokok ini, kita akan lihat apa-apa saja nanti kandungan di dalam rokok, kandungan utamanya, apa-apa saja di dalam yang bisa berpengaruh terhadap tubuh kita. Yang paling banyak kita kenal adalah nikotin. Kita lihat si nikotin ini bagaimana nanti pengaruhnya terhadap tubuh kita. Nikotin ini bagaimana pengaruhnya terhadap
tubuh yang mengonsumsinya. Oke, kita lihat pengaruh. Pengaruh yang pertama nanti, oke, dia bisa menyebabkan yang namanya kecanduan ya. Menyebabkan yang namanya kecanduan. Ini nanti yang pertama, fungsi utama di sini si nikotinnya bagi tubuh kita menyebabkan ketergantungan ataupun kecanduan. Jadi kalau orang yang sudah aktif merokok, dia akan susah nanti untuk meninggalkannya ya. Oke, yang kedua, dia juga nanti bisa yang namanya merusak jaringan dari otak. Oke, lalu yang selanjutnya dia bisa menyebabkan darah menjadi mudah membeku. Mudah yang namanya membeku. Oke, apalagi yang selanjutnya pengaruh nikotin terhadap tubuh. Dia juga nanti bisa menyebabkan yang namanya penyempitan pembuluh nadi. Dia bisa menyebabkan yang namanya penyempitan. Oke, penyempitan pembuluh nadi ya, pembuluh nadi. Lalu inilah dia si nikotin yang merupakan zat yang terdapat di daun tembakau. Itu nanti bahan untuk pembuatan rokok itu adalah daun tembakau, dan di sana si nikotin berfungsi tadi yang menyebabkan kecanduan. Oke, jadi dia nanti bekerja sebagai stimulan yang juga dapat mempercepat kerja dalam otak juga ya, dan juga dia nanti negatifnya merusak jaringan dari otak. Lalu yang kedua, setelah nikotin, apalagi nanti yang paling banyak di sana itu adalah tar. Oke, tar. Kita lihat bagaimana pengaruhnya. Pengaruh. Oke, yang pertama, si tar ini nanti, inilah dia yang penyebab kanker paru-paru, penyebab kanker paru-paru. Oke, jadi lama-kelamaan nanti menumpuk si tar ini bisa menjadi karsinogenik. Karsinogenik maksudnya dia dapat menyebabkan kanker. Oke, khususnya nanti ini kanker paru-paru. Yang kedua, dia juga nanti membunuh sel ya, sel dalam saluran udara, atau nanti kita sebutlah dia di saluran paru-paru ya, atau kita sebut dia dan paru-paru. Oke, lalu yang ketiga, dia juga nanti dapat meningkatkan, oke saya buat dulu ke bawah, dia dapat meningkatkan yang namanya produksi lendir dan dahak di dalam paru-paru, atau nanti di saluran untuk pernapasan ya, di saluran pernapasan. Oke, ini dia pengaruh dari si tar ini, makanya dia disebut tadi, ini kita sebut tadi karsinogenik. Ingat ya, karsinogenik. Kita kasih warna lebih biru dia. Karsinogenik. Ini dia yang menyebabkan kanker nanti. Oke, lalu yang selanjutnya, yang ketiga, yang paling berbahaya juga di sini nanti ada CO, atau kita sebutlah karbon monoksida. Oke, si karbon monoksida ini bagaimana pengaruhnya nanti terhadap tubuh kita. Jadi pengaruhnya dia nanti mengikat yang namanya si hemoglobin, sehingga nanti tubuh nanti kekurangan yang namanya
O2. Oke. Jadi nanti kalau si CO2, kalau di dalam darah CO2 itu lebih reaktif ya, lebih reaktif. Reaktif dibandingkan dengan O2. Jadi kalau nanti misalnya ada si Hb, si hemoglobin, ini si hemoglobin, lalu ada di sini CO dan juga ada si O2, ini nanti akan lebih mudah berikatan si Hb dengan si CO2 dibandingkan si oksigen dengan si Hb. Oke. Kalau dia nanti si Hb, oh ini bukan CO2 ya, ini nanti kita buat CO saja, karbon monoksida. Karbon dioksida dia sudah berbeda nanti. Oke, kalau si Hb nanti dia berikatan dengan si CO, ada nanti namanya adalah karbomino hemoglobin. Oke, kalau dia si Hb ditambah si O2, ini oksi hemoglobin. Artinya dia nanti hemoglobinnya yang berikatan dengan oksigen. Karbominohemoglobin ini dia karbon monoksidanya nanti yang berikatan dengan hemoglobin. Jadi dia lebih gampang selingkuh dengan si CO2, si CO atau karbon monoksida dibandingkan dengan berikatan dengan si O2 atau si oksigen. Oke. Lalu yang selanjutnya kita akan lihat di sini ada bahan-bahan lain. Ternyata ada bahan-bahan lain yang terdapat di dalam rokok ini yang dia nanti bersifat karsinogenik. Oke, bersifat yang namanya karsinogenik. Karsinogenik artinya dia mampu merangsang pembentukan kanker. Contohnya, contohnya ada namanya aseton, ada juga namanya amonia, dan ada juga namanya asam sulfida. Oke, jadi masih banyak di sini nanti zat-zat yang terkandung di dalam rokok yang nanti bisa mengganggu peredaran darah, juga nanti bisa mengganggu untuk pernapasan kita. Oke, baru ini juga kita akan lihat bagaimana nanti yang kita kenal dengan ada juga bahan iritan, bahan pengganggu di dalam rokok ini nanti dia mengotori saluran udara kita, mengotori paru-paru, dan juga nanti yang sederhananya bisa menyebabkan batuk, itu yang sederhananya. Oke, ini dia kalau yang pertama zat adiktif. Kita juga nanti akan lihat di sini tentang perokok. Oke, saya buat dulu ke samping. Kita akan pelajari juga di sini. Ada kita kenal dengan perokok pasif. Oke, kalau dia perokok aktif sudah tahu semuanya. Kalau dia perokok aktif berarti dia yang merokok, dia yang menghisap rokoknya. Kalau dia perokok pasif berarti dia orang yang tidak merokok. Dia ini tidak merokok. Orang yang tidak merokok, dia tidak merokok ya, tetapi ikut menghisap. Ingat ya, tetapi dia nanti ikut menghisap. Menghisap apa? Menghisap asapnya, asap rokok. Menghisap asap rokok. Atau biasanya dia menghabiskan waktu dengan perokoknya, bisa juga ya. Jadi di sini si perokok pasif ini juga dia nanti memiliki resiko menderita penyakit kanker tadi, beresiko menderita penyakit kanker. Oke, dia juga bisa menderita penyakit kanker nanti, beresiko ya. Oke, juga nanti bisa juga serangan asma dan juga nanti penyakit saluran pernafasan lainnya. Ini dia nanti untuk perokok pasif. Oke, perokok pasif. Lalu kita juga akan pelajari di sini tentang
dampak dari dampak negatif merokok. Kita akan lihat di sini yang pertama. Kita akan lihat yang pertama itu denyut jantung meningkat ya. Denyut jantung nanti akan meningkat. Lalu dia nanti biasanya akan berkeringat. Oke, berkeringat. Lalu dia nanti nafasnya akan bau. Dan juga akan sering nanti dia mual. Oke, ini yang pertama. Yang kedua, tenggorokannya gatal. Lalu dia juga mengalami yang namanya radang saluran pernapasan. Saluran pernapasan. Lalu dia juga akan ada nanti penyakit pada bagian paru-parunya, contohnya adalah bronkitis, oke, dan juga ada nanti pastinya yang paling berbahaya adalah kanker paru-paru nanti di sini. Oke, lalu yang ketiga bisa juga nanti dampak negatif merokok ini adalah tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi. Lalu juga nanti ada penyempitan yang namanya pembuluh darah, dan juga bisa nanti sampai serangan jantung, dan juga bisa sampai kena stroke. Jadi banyak sekali penyakit nanti efek negatif daripada merokok ini. Makanya nanti di kemasan rokok itu nanti ada dilampirkan bahaya merokok. Oke, selain itu yang keempat, bisa juga nanti di sini mengalami luka pada lambung dan juga usus. Ini nanti kalau dia lebih komplikasi lagi, dia bisa kena nanti ke saluran yang lainnya, bagian dalam yang lainnya bisa nanti kena. Lalu yang kelima, ini juga nanti bisa menyebabkan gangguan pada janin. Ini nanti khususnya untuk ibu yang mengandung. Makanya tidak dianjurkan nanti untuk merokok karena banyak sekali di sini pengaruh negatifnya. Oke, hampir tidak ada di sini yang positifnya, semuanya negatif dampak dari rokok ini. Oke, sampai di sini pembahasan kita tentang zat adiktif, khususnya tentang rokok, bagaimana nanti zat-zat yang ada di rokok itu, bagaimana pengaruhnya terhadap tubuh kita, dan juga tentang perokok pasif, dan juga dampak negatif dari rokok. Jadi saya anjurkan untuk tidak usah merokok, tidak usah dicoba-coba, karena dia termasuk zat adiktif yang bisa nanti menyebabkan ketergantungan, dan juga efek negatifnya banyak sekali ya. Oke, kita akan bahas tentang minuman keras di pertemuan selanjutnya. Sampai di sini pertemuan kita. Oke, see you, bye.